Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi wa bil islami dinana wa Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi ij'alni ma warasatni rahmah. Yang kami hormati Bapak Haris Madani selaku Ketua PDM Kota Ahmadiyah di Jakarta, Bapak pimpinan daerah, pengurus pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Jakarta, dan tentunya majelis tabligh ya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan satu risalah yang berhubungan dengan kakek saya. Sebetulnya saya tidak pernah bergaul langsung dengan beliau karena saya lahir setelah beliau wafat. Beliau wafat September 13 September 1954 di Rumah Sakit Mampu Wilayah yang dulu sebelum beliau berpindah menjadi Rumah Sakit Sarjito. Tapi yang jelas ada beberapa hal yang menarik. Jadi membicarakan style kepemimpinan Muhammadiyah itu seperti membicarakan zamannya. Jadi kita bisa simak kalau kemudian Bapak Ibu membaca 100 tokoh Muhammadiyah yang menginspirasi, ataupun matahari Muhammadiyah yang sempat tertunda jilid kedua, tapi yang jilid pertama sudah saya rapikan bahasanya, sudah diterbitkan tahun lalu 2014 oleh Surah Muhammadiyah. Ada hal yang menarik, jadi bahwa kita berbicara tentang figur dan profil Ketua Umum Muhammadiyah itu sepertinya menggambarkan sebuah era perjuangan yang sedang berlangsung di situ. Jadi keadalan itu lebih banyak menampilkan konten tentang verifikasi Islam, ya. Kemudian sampai Mas Mansur itu juga masih sama, artinya bahwa Islam itu harus dikembalikan kepada rel yang sebenarnya. Barulah kemudian kita melihat ada persentuhan kepada kepentingan kenegaraan. Itu pada saat Bakti Gatus itu semua diserai sebagai ketua pimpinan Muhammadiyah. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sebetulnya ada banyak buku yang bisa kita pelajari, tapi memang karena sebagian besar buku-buku yang ditulis oleh Ki Bagus itu dalam bahasa Jawa halus. Tapi beberapa hal sudah mulai dialihbahasakan ke bahasa Indonesia, kemudian diulas kembali pertama oleh Profesor Dr. Siswanto Masruri tahun 2005, kemudian review skripsi Profesor Dr. Sudarmanto Abdul Hakim yang kemudian ditulis kembali oleh beliau, di review kembali dan dilengkapi. Skripsi itu dibuat tahun 1986, tapi kemudian direview kembali tahun 2012. Ada hal yang sangat spesifik. Jadi bagaimana perjalanan Muhammadiyah itu di zaman-zaman itu. Kemudian kalau kita bandingkan dengan zaman-zaman sekarang ini, akan banyak hal yang mungkin ada perubahan yang begitu besar, ya. Walaupun semenjak zamannya Ki Bagus itu konten kenegaraan itu sudah mulai disentuh, ya. Tetapi sentuhannya itu dalam tinggi akidah, ya. Artinya dalam rangka untuk defense terhadap
fenomena baik itu yang ataupun treatment perlakuan yang waktu itu datang dari pemerintah Jepang maupun yang datang pada saat sidang-sidang PPWKI, ya, itu defense yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu dalam kerangka akidah. Rona akidah itu begitu kuat di situ. Jadi sekarang kita juga melihat bahwa sekarang Muhammadiyah masih berjuang, tapi kemudian sifat-sifat yang dilakukan oleh Muhammadiyah sekarang itu lebih humanistik. Jadi mungkin secara prinsipil memang konten penegakan akidah itu mungkin lebih mengendap begitu ya, lebih sedikit ya, dibanding konten-konten perjuangan humanistik. Tapi itu juga menarik karena barangkali memang zamannya yang berbeda. Walaupun kemudian kita juga tidak bisa punya kepastian atau suatu jawaban bahwa perjuangan penegakan akidah ya, semenjak tahanan sampai sekarang itu sudah berhasil. Karena kita melihat bahwa sebetulnya kesedihan yang dulu sering disinggung oleh pimpinan Muhammadiyah itu barangkali berubah wujud saja. Berubah wujud dari kemudian sekarang ini konten-konten kenegaraan itu yang lebih banyak dikerjakan oleh Muhammadiyah. Terutama yang menarik itu adalah jihad konstitusi. Kemudian bagaimana Muhammadiyah merespon kasus-kasus sosial, misalnya bagaimana wilayah Indonesia yang termasuk daerah yang rentan bencana dan sebagainya. Untuk isu-isu perdamaian dunia yang juga sudah mulai digarap pada zamannya eranya Pak Bin Sadudin. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, pada mulanya memang agak sedikit sulit juga karena waktu Mas Rimawan ke rumah saya masih ada di Melbourne, ya, sehingga saya belum bisa memberi jawaban karena saya tidak tahu jadwal apa yang ada saya saat itu, karena saya sudah 10 hari di sana, baru saya pulang hari Minggu dan Senin saya kembali dihubungi oleh Mas Rimawan. Akhirnya saya cari waktu, ya, ternyata hari ini kosong. Sehingga sebetulnya makalah singkat ini pernah kita sampaikan juga di Pasca Sarjana UMY tanggal 18 November yang lalu. Makalah ini diulas oleh Pak Sandi Marif, tapi kemudian mendapatkan hal-hal yang sangat spesifik. Justru Pak Syafi'i mengungkap satu hal yang sangat menarik, ya. Nanti akan saya sampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi Ki Bagus Hadikusumo itu lahir di Kauman, Jakarta pada tanggal 24 November 1890 dengan nama kecil Hidayat atau Raden Dayat. Teman-temannya sering memanggilnya Yayat, gitu ya. Jadi ini cerita bapak gitu, karena saya tidak pernah bertemu langsung dengan kakek saya. Jadi Hidayat ini adalah putra ketiga dari Raden Haji Lurah Hasim. Satu hal yang menarik secara sosiologis, Sudarnoto Abdul Hakim itu mengatakan bahwa ada keraton di Jakarta. Kenapa para pegawai Muhammadiyah, kenapa para tokoh Muhammadiyah yang akhirnya bisa berkiprah dalam skala yang besar, itu sebagian besar adalah abdi dalam. Namanya adalah abdi dalam keputihan. Jadi atau pemetaan ya, pemetaan. Jadi figur-figur yang memang ditunjuk secara khusus oleh pihak keraton untuk mengurusi masalah-masalah ritual keagamaan di keraton. Bapak Ibu barangkali Kampung Sangitan ini satu bukti bahwa sebetulnya kerajaan atau keraton Jakarta itu sangat lekat dengan ritual Islam. Nah, yang menarik adalah bahwa Raden Haji Lurah Hasim ini adalah ulama pemetaan yang cukup lama. Jadi hampir 48 tahun sebelum yang beliau wafat. Ya. Jadi sejak dari muda umur 25-an itu beliau sudah diangkat sebagai abdi dalam pemetaan. Ya.
Lurah Hasim itu. Nah, Lurah Hasim itu memiliki 5 putra. Pertama ada yaitu Haji Suja. Ini dulu dikenal dengan namanya Daniel. Jadi Haji Suja itu sering menyebut dirinya Daniel. Itu nama Belanda. Ini menarik karena dia kalau ditanya sekolahnya di mana, dia mengatakan sekolah saya di Isor Sawu di Belanda. Jadi dia memang banyak bergaul dengan orang-orang Belanda sehingga wacananya luas. Yang kedua adalah Fahruddin. Yang ketiga adalah Hidayat sendiri. Dan yang keempat adalah Yaini. Setelah yang terakhir itu yang kelima adalah Siti Mujiah. Keempat putra Lurah Hasim adalah penggiat Muhammadiyah. Sementara Siti Mujiah ini adalah tokoh wanita. Jadi dia adalah tokoh pergerakan Aisyah dan pergerakan menentang bangsa Indonesia. Tidak ada keterangan yang pasti sejak kapan Hidayat ini berganti menjadi Ki Bagus Hadikusumo. Banyak orang mencoba untuk melihat dari mana nih asalnya. Profesor Sudarno mengatakan bahwa memang sudah menjadi hal yang lazim. Kalau orang Jawa itu begitu naik haji dia pulang dia berganti nama. Sama juga dengan Muhammad Haris yang kemudian berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Tapi di kalangan keluarga itu kita menyebutnya dengan Mbah Hadi. Jadi kita tidak jarang di keluarga itu menyebut dengan Ki Bagus. Jadi keluarga besar lalu menyebutkan dengan Mbah Hadi. Nah, pendidikan Ki Bagus itu sangat sederhana. Dia hanya lulusan dari sebuah pondok pesantren Salafi di Wonokromo, Bantul. Kita tahu bahwa kelompok Salafi itu lebih banyak berbincang tentang masalah akidah dan perjuangan. Jadi mungkin pengalaman selama 6 tahun di pondok pesantren Wonokromo inilah yang kemudian menjadi dasar bagi beliau untuk memiliki sifat yang sedikit agresif kalau dia berpendapat. Jadi kalau bercerita dari bapak itu, dia mengatakan bahwa Simbah itu keras, terutama dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan akidah dan prinsip-prinsip Islam. Tapi saya sendiri tidak bisa mengungkap lebih jauh lagi tentang masalah ini karena memang itu semua hanya cerita dari bapak saya. Nah, tapi yang menarik adalah justru pada saat Ki Bagus ini menjadi murid langsung kehandalan. Kehandalan juga abdi dalam pemetaan. Pak Syafi'i Ma'arif mengatakan ini perlu duka. Kenapa justru abdi dalam pemetaan ini memiliki karisma yang begitu kuat waktu itu. Jadi yang mengubah sikap-sikap mental dan pemikiran strategis dari Ki Bagus itu selebihnya adalah dibentuk oleh Ahmad Dahlan. Nah, tetap pula murid-murid yang lain seperti misalnya adalah di samping Suja kakaknya, Fahruddin kakaknya, dan Yaini adiknya, juga ada Joyo Sepito. Kemudian Tamimi atau Tamim ini adalah bapak dari Pak Daris, Pak Cinta. Dan murid-murid yang lebih muda seperti Wasul Jafar, Badawi, dan yang termuda itu Kiai Haji Hajib yang kemudian menyusun mengingat-ingat, kemudian mencoba mereview kembali pelajaran selama dia menjadi murid kehandalan dalam bentuk 17 kelompok ayat ajaran kehandalan yang sebetulnya sudah cukup lama dicari sumber hadisnya, tapi baru ketemu sejak tahun 2005.
Ini memang menarik karena buku aslinya adalah stensilan, ya. Dan itu waktu itu ditemukan oleh pemuda Muhammadiyah wilayah itu tinggal 7, itu justru ada di kantor pimpinan wilayah Muhammadiyah waktu itu masih di Jalan Kauman, ya, sudah di copy, ya, tapi akhirnya memang cukup lama mencari sumber hadis yang ada di situ. Dan sekarang sudah dicetak cukup bagus oleh UMM dan juga Majelis Pustaka dan Informasi. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kepribadian Ki Bagus itu benar-benar dicetak oleh ajaran-ajaran keadilan. Sehingga Bapak saya sering bercerita bahwa gaya bicara, kemudian juga terminologi akidah itu hampir sama, mirip-mirip seperti apa yang ada di dalam 17 kelompok ajaran keadilan itu, ya. Dan juga buka-buka akhirnya kok mirip-mirip gitu. Artinya yang ada kurikulum baku yang secara tidak tertulis itu dimiliki oleh keadilan. Ada satu kurikulum yang spesifik yang memang tidak ditulis. Nah, saya tidak tahu apakah karya Kiai Hajib itu sudah menghimpun seluruh pusat pemikiran akademik dari keadilan atau tidak. Tapi yang jelas memang ini tugas kita bersama untuk bagaimana mencoba mencari. Walaupun saya tahu sendiri itu sangat sulit karena kebetulan keadaan itu tidak punya hobi menulis, ya. Sehingga sumber-sumber tulisan asli beliau itu jarang bisa ditemukan dan dikembangkan. Nah, pada saat pendudukan Jepang pada tahun 42, Kiai Haji Mas Mansur sebagai ketua PP Muhammadiyah berhalangan memimpin Muhammadiyah karena dia harus bertugas di Jakarta. Kalau tidak salah bertugas dalam pasukan peta atau pembela tanah air. Sehingga kepemimpinan diserahkan kepada Ki Bagus. Satu orang yang disebut itu adalah hanya Badawi. Saya mau jadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah asal Dik Badawi menyertai saya sebagai sekretaris. Jadi insting beliau tepat. Yang satu saat nanti kemudian Kiai Haji Badawi itu juga akan memimpin Muhammadiyah. Jadi di kalangan murid-murid di keadilan itu ada rasa trust untuk memegang rasa korps yang begitu tinggi. Artinya dia tidak mencoba untuk melihat orang lain, tapi dia melihat kelompok kecil. Kelompok kecil dari murid generasi pertama dari keadilan. Saya tidak tahu alasannya apa, tapi barangkali memang mungkin ini untuk menjaga proses pewarisan nilai yang atau value yang dihasilkan oleh keadilan. Dalam pertemuan pengurus cabang se-Jawa tahun 44, Ki Bagus terpilih sebagai ketua PP Muhammadiyah. Dan dalam muktamar luar biasa pada tahun 46 dan muktamar ke-31 tahun 50 di Jakarta, Ki Bagus kembali diberi amanah sebagai ketua PP Muhammadiyah. Dan kemudian pada ajang muktamar 32 di Purwokerto, beliau tidak lagi bersedia untuk dipilih kembali sebagai ketua. Ini cerita ayah saya. Akhirnya memang kemudian sepulang dari sidang BPWKI itu seperti ada beban yang begitu besar di benak Ki Bagus yang akhirnya asmanya itu kumat. Jadi Ki Bagus itu punya penyakit asma, ya. Dan akhirnya beliau wafat September 54. Jadi 1 tahun sebelumnya beliau menolak kembali untuk menjabat sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, sehingga diserahkan kepada AR Star Mansur. Nah, dari
tesis mahasiswa yang dibimbing oleh Profesor Sudarnoto itu. Ini begini, jadi kita harus banyak berterima kasih kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah yang kebetulan menjadi dosen di UI di beberapa tempat, ya, seperti Hasan Masuri, kemudian ada ya banyak lah itu saya melihat, kemudian Pak Sudarnoto sendiri, kemudian Abdul Rahman Kailan itu juga yang dia seperti mengarahkan skripsi dan tesis yang dibimbingnya itu untuk membongkar, untuk menulis tokoh-tokoh Muhammadiyah. Ini yang kemudian menjadi hasanah yang menarik buat kita bersama. Nah, tentunya dari tangan-tangan beliau kemudian banyak karya-karya pemikiran-pemikiran tokoh Muhammadiyah yang akhirnya bisa tertranskrip dengan baik. Ya. Juga seperti Pak Munziri Yusuf, ya, dosen UI juga di Jogja ini yang juga mengarahkan murid-muridnya untuk menulis tokoh-tokoh Muhammadiyah, terutama yang berasal dari sejarah Islam. Nah, ini tugas dari kita bersama untuk bisa mengumpulkan skripsi itu, tesis itu, kemudian kita mencoba merangkum. Nah, dia mengatakan bahwa perubahan nama di kalangan masyarakat Jawa adalah hal yang lumrah. Ada jeneng cilik, ada jeneng tua, ada jeneng gede. Di beberapa daerah Jawa, perubahan nama ini terkadang dilakukan dengan upacara resmi, dengan mengadakan semacam selamatan yang dipimpin oleh seorang tokoh agama atau kiai, sambil memanjatkan doa agar Tuhan melimpahkan berkah dan keselamatan. Kita juga sering melihat bagaimana seorang, misalnya ada anak putri yang sakit-sakitan terus, namanya diganti lagi, nama putri masih sakit, diganti lagi nama putri masih sakit, sehingga begitu diganti nama putra, anak perempuan ini sembuh. Saya menemukan beberapa teman saya yaitu putri, ya, namanya itu putra. Ya. Katanya memang waktu dia kecil sering sakit. Begitu diganti nama laki-laki dia sembuh. Saya nggak tahu, jadi tapi ilmu itu hal yang murah. Ya. Selanjutnya juga disampaikan bahwa dilihat dari segi kultur yang melatar belakangnya, maka nama Hidayat itu adalah nama santri yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan berasal dari keluarga santri. Hidayat atau Hidayah. Sementara nama Ki Bagus Hadikusuma menunjukkan seorang santri dari kalangan Dayak Jawa. Sementara sebutan Ki itu bisa berarti seorang kakek, bisa juga berarti semacam penghormatan sosial, ya, atau gelar sosial yang menunjukkan bahwa orang itu punya kelebihan di bidang tertentu. Misalnya di bidang wayang itu ada nama Ki, atau Sabdo dan sebagainya. Yang punya fungsi-fungsi sosial yang spesifik, ya. Sedangkan nama Bagus adalah sebuah panggilan yang biasanya berlaku di lingkungan masyarakat Riani atau di lingkungan pesantren atau santri, sehingga sering disebut dengan Gus, Gusmus, Gusmo, ya, Gustur dan sebagainya. Jadi mungkin ini adalah nama dari Bagus. Tapi di Jawa Barat juga ada nama Bagus, seperti Bagus Arpen, Bagus Ranging dan sebagainya. Itu memang mungkin satu cara secara sosial bagaimana orang itu memperkenalkan kepada orang yang ada yang punya kelebihan. Salah satu buku karya bapak saya yang kemudian saya sempat berdebat dengan beliau itu satu, Pak Jarnawi itu membuat buku Derita Seorang Pemimpin. Ini sempat saya berdebat dengan ayah saya. Dia mengatakan bahwa seorang pemimpin sejati itu adalah seorang pemimpin yang berani menderita. Tapi saya tahu persis bahwa kakak saya itu punya istri 3. Sehingga waktu itu saya presentasikan, Pak, apa sih berarti bukan berarti seorang laki-laki yang takut menderita. Loh kenapa? Nah, begitu istrinya meninggal, nikah lagi. Begitu istrinya meninggal, nikah lagi sampai 3 kali.
Apa ini bukan tanda bahwa Bima itu takut menderita. Gitu kan. Tapi waktu itu ayah saya agak sedikit emosi ya, saya harus hentikan diskusi itu. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pada usia 20 tahun, kalau zaman sekarang 20 tahun itu masih sangat belia, masih belum mengerti apa-apa. Hidayat menikah dengan Siti Fatmah, tapi di beberapa catatan dari Pak D, Pak Yuhal, kemudian juga dari ibu saya itu disebutkan Bu Fatimah. Nah, ini yang memang yang agak susah karena belum ada ID card, belum ada KTP begitu. Ya. Jadi yang jelas apakah Siti Fatmah atau Siti Fatimah ya mungkin bisa dianggap sama. Dan memperoleh 6 anak, yaitu pertama Siti Mukhayah, ya. Kemudian Siti Nurmah, ya. Kemudian Yuhal, ya. Muhammad Barmas, ya. Ini meninggal dari muda, kemudian Jarnawi dan Siti Harihah. Jadi setelah istri pertama meninggal, Hidayat itu menikah lagi dengan seorang pedagang yang bernama Siti Mursilah dan memperoleh 3 orang anak, yaitu Wasimah, kemudian Hibrizi. Nah, Hibrizi inilah muncul Afnan gitu. Jadi waktu itu tahun 2004, Mas, dia Afnan itu kan orang saya Mas, wih Mas, aku nyalon deh. Wah, gue orang terkenal deh, ini kamu sini sih Mbak, mesti terkenal langsung. Kenapa Mas? Udah langsung dia pakai namanya, nama aslinya itu Muhammad Afnan, pakai hatiku semua, mau apa Ayu, ternyata betul. Akhirnya pakai namanya, akhirnya M Afnan hatiku semua, dan ternyata rezeki. Terus saya di kampung saya sering dilecehkan sama teman-teman, itu gitu, Mas Gu, kamu kok ya? Mudah menikmu kok jangkar. Saya kalau panggil Afnan itu kan Afnan gitu. Jadi karena pada hatiku semua orang menyangka bahwa itu om saya. Ya katakan kamu ini gimana sama omnya kok jangkar ya. Padahal itu nama apa ya? Nama politis gitu. Politis. Tapi memang banyak yang anehnya memang bapak saya justru tidak menyebut dengan hatiku semua. Ayah saya selalu menulis namanya dengan hati kusuma. Mengalir juga saya nggak tahu orang ini asal pakai belum kelihatan biar lebih. Ya. Kemudian juga ada yang bertanya kepada dokter Barmawi hati kusuma. Pak dokter, usahanya mungkin bagus ya. Dia orang bingung, sopo. Gitu. Karena kebetulan ada seorang dokter juga yang menggunakan nama hati kusuma juga. Bapak yang saya hormati, kemudian setelah istri kedua meninggal, maka beliau kembali menikah lagi dengan Siti Syatimah dan dikaruniai 5 orang anak, yaitu Ja'far, Basma, Barkin, Hatikusuma. Ini pernah sebelum meninggal beliau adalah ketua lembaga pemeriksa keuangan LPPK yang sekarang digantikan oleh adiknya Hatif Hatikusuma. Nah, Hatif itulah yang kemudian menerima tanda jasa tanggal 5 kemarin, 5 November, dan saya nikah. Itu putri terakhir, putra terakhir dari Ki Bagus. Jadi Hatikusuma ini satu-satunya anak yang masih hidup. Dia pensiunan Bank Indonesia. Jadi tinggal satu ini, Hatikusuma. Sementara Pak Barkin Hatikusuma itu meninggal saat melakukan pemeriksaan keuangan di Umuh Cirebon kalau nggak salah. Ki Bagus ini seorang santri Jawa yang lebur dengan adat istiadat tanpa harus meninggalkan tali akikah dalam kesehariannya. Jadi saya membaca pustaka iman itu saya diajarkan oleh bapak, karena itu menggunakan Jawa halus, ya.
Itu saya hanya tinggal punya fotokopian saja. Justru yang masih utuh punya itu adalah Pambren, itu di Belanda. Tapi untung waktu itu ada beberapa yang sempat kita kopikan dan kita sebarkan. Nah, ada Profesor Sudarnoto, kemudian ada Pak Siswanto Masuri, yang sebagainya. Alhamdulillah mereka sudah menyimpan, keluarga besar juga sudah menyimpan, walaupun itu bentuknya fotokopian. Mungkin dari Bapak Ibu yang ada yang ahli bahasa Jawa, barangkali itu bisa ditulis ulang. Kalau saya tidak bisa, karena memang saya dengan ibu saya dari Aceh itu memang bicara campuran. Sementara bapak saya dengan istrinya itu kalau bicara pakai bahasa Belanda, sehingga rasanya anak itu kita nggak tahu. Nah, pada saat putranya Haji Jarnawi yang sedang bertugas di Kota Meroko itu sebuah kota perkebunan dekat Delhi sana, Sumatera Utara. Jadi bagaimana dulu itu ternyata betul ada sebutan kiai Seleng. Kiai itu ya kalau pengajian ya sudah pergi bisa 3-4 bulan baru kembali. Tapi bapak saya ini begitu lulus dari Mualimi ditugaskan oleh PP Muhammadiyah untuk menjadi guru Muhammadiyah di Mergo. Mergo itu 364 km dari Medan ke arah tenggara. Sekarang pun kalau naik bis bisa mati-matian, karena sampai sekarang jalannya masih belum baik. Ya. Pak AR juga pernah bertugas di Sekayu, di Prabu Mulih juga, selama hampir 6 tahun. Jadi bagaimana pada lulusan Mualimi dulu itu begitu selesai langsung dia berdakwah di sekolah Muhammadiyah. Jadi guru Muhammadiyah bahkan memimpin sekolah Muhammadiyah. Nah, dalam satu suratnya itu Jarnawi pernah selalu mencantumkan di akhir suratnya itu sembah sujud ananda. Dan saya masih pegang itu postcardnya yang dikirim balik bagi bagus ke bapak saya di Medan. Ya. Jadi bapak saya itu dapat postcard itu dari Simba, sehingga harus diambil di kantor pos besar Medan. Sehingga hanya untuk mendapatkan balasan postcard itu, ayah saya harus menembus hutan belantara selama 2 hari. Ayah itu mendapatkan satu kalimat yang kemudian membuat ayah saya itu terharu. Dia mengatakan seperti itu, bahwa kata-kata sujud itu tidak boleh dipergunakan sekalipun kepada seorang ayah yang dihormatinya, sebab manusia hanya boleh bersujud kepada Allah saja. Itu keteguhan dalam tingkah akidah juga diperlihatkan di Bagus persis. Pada saat beliau harus menghadap kepada kolonel tentara Jepang yang kantornya itu di sebelah timur kantor pos besarnya. Jadi Bank Indonesia itu adalah dulu kantor kompeten Jepang. Pada saat itu militer Jepang mengharuskan seluruh sekolah yang berada di bawah kekuasaannya untuk melaksanakan upacara penghormatan kepada Kaisar Tenno Heika dengan membungkukkan badan menghadap kepada matahari terbit yang dikenal dengan Sekiri. Nah, Kolonel sudah melihat bahwa sekolah Muhammadiyah tidak melakukan atau belum melakukan itu. Maka Ki Bagus diundang. Dia sebagai ketua PP Muhammadiyah diundang untuk menghadap kepada Kolonel Sudah. Sebagai pengurus Muhammadiyah dan ulama, Ki Bagus berpendapat bahwa penghormatan semacam itu mirip dengan ritual sujud dalam sholat dan akan mendekatkan diri kepada syirik. Maka Ki Bagus mengumpulkan sejumlah pengurus dan ulama Muhammadiyah, kemudian memutuskan larangan. Dia secara resmi pimpinan pusat Muhammadiyah melarang untuk melakukan upacara sekiri atau menghormat Kaisar Jepang di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Sehingga Muhammadiyah ini segera sampai kepada pihak kompeten Jepang. Maka dipanggil Ki Bagus sebagai ketua PP Muhammadiyah untuk menghadap seorang pejabat militer. Nah, kita tahu bahwa
Kepertai ini kejam. Di mana-mana di kawasan penjajahan Jepang selalu meninggalkan luka sosial yang begitu besar. Sampai sekarang misalnya di Indonesia juga belum selesai, di Korsel juga belum selesai sampai sekarang ini. Tapi memang Indonesia itu orangnya rimo. Kalau di Korea Selatan itu Yogun Jiangfu itu dapat tunjangan cukup besar. Kita dulu juga pernah mau ada seperti itu, ada upaya untuk meminta pertanggungjawaban sosial kepada Jepang. Tapi ceritanya nggak tahu kemana. Tapi kalau orang-orang Korea mereka sekarang mendapat santunan dari Jepang. Jadi bekas-bekas ibu. Nah, sebelum berangkat itu Ki Bagus sempat sholat istiqoroh dan berdoa mohon berkurang iman. Di kantor militer Jepang, Ki Bagus diterima oleh seorang officer militer bernama Kolonel Suda. Tapi ini menurut cerita Ki Bagir, ya tadi betul dua murid yang sering disebut itu adalah Baduri dan Ki Bagir. Ki Bagir ini ayahnya Rosil Bagir, Pak Rosil almarhum. Ki Bagus sempat ragu-ragu. Begitu keluar dari Regal Masjid, dia berjalan pakai belangkon, pakai surjan setengah itu, ya, pakai sarung sampai ringin kurung, dia kembali lagi ke Kauman. Artinya sempat takut. Kemudian dia sholat kembali di saling masjid, dan barulah setelah sholat dia mantap dan dia berangkat sendirian ke kantor Kepertai Jepang itu. Di kantor Kepertai Jepang itu terjadi dialog yang lucu. Saya ada cerita tapi saya tidak tahu waktu itu Kolonel Suda Jepang itu sambil merokok cerutu itu. Ini apa cerita yang mungkin hanya pelengkap lah saja. Terus kalau justru bukan dari ayah saya, dari tokoh-tokoh Muhammadiyah yang lain. Jadi Kolonel Jepang itu memakan cerutu, dia merokok cerutu. Kemudian Ki Bagus juga sama. Dia memakan cerutu dari bajunya dan dia juga merokok. Ini menarik. Dia mengatakan bahwa Tuhan Ki Bagus, saya minta Tuhan memerintahkan kepada semua orang Islam dan Muhammadiyah serta murid-murid Muhammadiyah semua untuk melaksanakan upacara Seikiri. Tapi Ki Bagus menjawab, tidak mungkin Tuhan, agama Islam melarang itu. Kolonel Suda membentak, itu saya tidak tahu. Pendeknya Tuhan harus memerintahkan. Kemudian Ki Bagus menjawab lagi, kalau Tuhan tidak tahu, maka saya beritahu bahwa itu dilarang agama Islam. Orang Islam tidak boleh membungkuk, menghormat seperti saya kira itu kepada sesama manusia. Kemudian Suda membentak lagi. Tetapi pemerintah Daimipong memerintahkan semua bangsa Indonesia harus melakukan saya kira itu. Kemudian Ki Bagus menjawab, kalau begitu saya pikir sebaiknya Tuhan saja yang memerintahkan. Kolonel Suda menjawab, tidak, Tuhan Ki Bagus yang memberi perintah. Tuhan memimpin Islam, orang Islam akan menurut. Ki Bagus menjawab lagi, tidak bisa Tuhan, agama Islam melarang. Bahkan saya yang melarang, bukan saya yang melarang, tapi agama Islam. Saya tidak bisa melakukan dan memerintahkan itu. Kolonel Suda marah besar dan menggebrak meja. Akan dibayangkan bahwa kata ayah itu Ki Bagus itu apa tingginya cuma sekitar 162, ya, pendek, ya. Sakit-sakit asma itu, ya karena memang kondisi kesehatan yang tidak baik itu digebrak mejanya oleh seorang militer. Ki Bagus tentunya terkejut dan kecut hatinya sambil terus berdoa sampai hatinya tenang. Kemudian menjawab, Tuhan, penganut agama seperti saya, sekalipun berlainan, tentu Tuhan juga tidak mau melanggar ajaran agama Tuhan.
Seperti juga kami orang Islam tidak mau melanggar ajaran agama Islam. Dia berhenti. Ada kemungkinan Kolonel Suda itu berpikir bahwa saya menghadapi orang yang keras hati, ya, gitu ya, orang besok tapi yang keras hati gitu. Kemudian mereka minum teh. Nah, Ki Bagus tahu kalau orang Jepang sudah ngajak minum teh, berarti ini sudah adem ayem, selesai. Maka Ki Bagus berdoa, ya, pulang dan melakukan lagi sujud syukur di samping masjid. Artinya selamat ya. Pemerintah Jepang tidak berhasil memaksakan kehendaknya agar umat Islam melaksanakan upacara Seijiri. Nah, yang menarik di sini adalah kemudian bahwa sekolah-sekolah Muhammadiyah itu tidak berhasil atau diperbolehkan untuk tidak melaksanakan Seijiri. Sementara sekolah-sekolah kebangsaan yang lain tetap melakukan itu. Dalam perspektif sosial, barangkali ini sebuah hal yang dipandang Jepang sebagai sebuah hal yang spesifik. Artinya Kolonel Suda itu mengetahui bahwa ada sebuah jiwa kepemimpinan yang dimiliki oleh Ki Bagus. Sehingga kenapa oleh Tenno Haikam itu yang diundang ke Jepang itu adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Bagus, bukan yang lain. Ada apa urusannya Ki Bagus itu sebagai negarawan? Tidak ada sama sekali, ya. Tetapi Soekarno dan Muhammad Hatta ini memang adalah orang pergerakan kepemudaan Indonesia. Di Belanda, ya, dua orang ini sangat terkenal sebagai tokoh pergerakan pemuda Indonesia. Tapi siapa Ki Bagus? Itu sama sekali tidak ada satu noktah spesifik yang bisa membuat Jepang itu berpaling kepada Ki Bagus. Barangkali Bang ini hanya atas dasar laporan dari Kolonel Suda saja bahwa di Jawa, di Jogja juga ada tokoh besar yang harus juga dipanggil untuk membicarakan tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, ternyata memang menjelang kekalahan Jepang itu memang Koniaki Kaiso itu Perdana Menteri Jepang pernah berjanji untuk memberi kemerdekaan kepada Indonesia, sehingga dibantu di sana. Nah, ketika di Jepang, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Bagus mendapatkan bintang. Jadi bintang kelas 1 diberikan kepada Soekarno, bintang kelas 2 diberikan kepada Muhammad Hatta dan Ki Bagus. Ya. Dan sekarang itu masih tersimpan dengan baik. Nah, sekembalinya dari Tokyo, rombongan itu bertemu lagi dengan Kolonel Suda. Maka dia menepuk dadanya dan berkata, ini Tuan Ki Bagus adalah sahabat saya. Jadi menurut penilaian bahwa saya dari Kolonel Suda, kemudian nama Ki Bagus itu muncul di permukaan. Bukan karena ketokohan pergerakan beliau atau perjuangan beliau, tapi karena tekad beliau untuk mempertahankan bangunan akidah. Ini yang menarik. Nah, Badan Peneliti Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPKI atau JOSHANGI dalam rangka untuk merealisasikan janji PM Jepang, ya. Dalam hal ini Ki Bagus merupakan salah satu wakil dari golongan Islam. Dalam sidang-sidangnya beberapa kali peristiwa penting terjadi. Pertama, pada saat Soekarno memaparkan dasar negara yang meletakkan sila ketuhanan itu di sila nomor 5. Maka disinilah ada debat panjang antara seorang Soekarno dan seorang Ki Bagus. Kenapa sila ketuhanan sebagai simbol dari akidah itu diletakkan di sila kelima? Hasil dialog kemudian sila ketuhanan diangkat menjadi sila nomor 1. Ya. Dan inilah yang kemudian juga melihat bagaimana akhirnya Soekarno menjadi agak segan untuk berdiskusi dengan Ki Bagus. Karena dia juga sadar bahwa dia akan menghadapi sebuah benteng kaku yang besar dalam rangka untuk mempertahankan tali akidah.
Akhirnya dengan suasana saling menghormati, saling memberi, itu ketuhanan kemudian diletakkan sebagai sila pertama dan dilengkapi menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu nanti ada ceritanya nanti. Peristiwa penting lain adalah pada saat dipresentasikannya rumusan Mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945 oleh Tim 9. Ya. Nah di sana ada dua tokoh. Ya. Pertama adalah Ki Bagus dan kedua adalah Wahid Hasyim. Ya. Jadi Wahid Hasyim yang punya jenggot, ya. Yang punya jenggot, bukan yang tidak punya jenggot. Tercantuman kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam naskah Mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945 telah memancing terjadinya perdebatan yang panjang. Walaupun akhirnya telah tercapai kesepakatan dengan menghasilkan dua dasar bagi berdirinya negara Indonesia, yaitu Piagam Jakarta dan Undang-Undang Dasar. Ki Bagus juga menjadi anggota persiapan kemerdekaan Indonesia. Ya. Tapi ini menariknya setelah kemerdekaan diproklamirkan, sore harinya itu Muhammad Hatta mendapatkan informasi. Tapi ini perlu diperjelas juga karena juga ini masih seperti ada tabir yang menutupi, yang mengatakan bahwa kelompok Protestan dan Katolik berkeberatan dengan dicantumkannya 7 kata dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, ya. Karena kalimat itu dianggap diskriminatif terhadap kaum minoritas, dan kaum minoritas ini mengancam akan berdiri di luar Republik Indonesia. Muhammad Hatta kembali memanggil Ki Bagus dan Wahid Hasyim, tetapi Wahid Hasyim ini berhalangan hadir karena beliau sudah pulang ke Jombang, dan itu juga diperkuat oleh keterangan dari almarhum Gus Dur juga bahwa saya waktu itu sudah pulang. Kasman Simodinmejo dan juga Mr. Teguh Hasan, ya, untuk membicarakan hal tersebut. Ki Bagus Hadikusumo tetap bersikeras mempertahankan konsensus Panitia 9, yaitu mempertahankan 7 kata ini. Selain itu, Piagam Jakarta serta beberapa pasal penting lainnya seperti Undang-Undang Dasar adalah merupakan poin-poin yang sangat berharga bagi umat Islam dalam rangka pengaturan selanjutnya untuk menegakkan syariat Islam pada masa-masa mendatang. Nah, menurut Prawoto Mangku Sasmito, seluruh tekanan psikologis tentang hal ini, ya, itu diletakkan di pundak Ki Bagus. Setelah berpikir sejenak, Ki Bagus mengambil sikap, yaitu rumusan keturunan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab hendaknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Perubahan yang lain tentang presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Jadi kalau sekarang orang luar negeri banyak percaya bahwa ada peluang untuk menjadikan presiden Indonesia itu non muslim, jadi barangkali memang perlu perdebatan yang agak panjang. Walaupun kemudian kata-kata beragama Islam itu dicoret, dihilangkan. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ya. Sebetulnya kata-kata ini sudah jelas, artinya tidak diskriminatif karena ada kejelasan di situ bagi pemeluk-pemeluknya. Tapi saya nggak tahu kenapa kemudian terjadi dialog yang perlu diungkap lebih jelas lagi. Barangkali inilah yang kemudian menyebabkan Ki Bagus itu seperti punya beban waktu naik kereta pulang ke Jogja. Ya. Maka kemudian diubah menjadi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, beberapa pakar, ya, termasuk Jenderal Alamsyah Ratu Kepala Negara, mantan Menteri Agama, itu mengatakan bahwa ini sebetulnya merupakan sebuah
pengorbanan besar umat Islam. Sampai sekarang belum ada orang yang mengungkap kembali apa maksudnya Pak Al-Hasan mengatakan pengorbanan. Tetapi para tokoh lain mengatakan ini adalah hadiah umat Islam bagi bangsa Indonesia dalam rangka untuk menjaga keutuhan Republik Indonesia. Nah, atas dasar ini Bung Karno memberikan anugerah perintis kemerdekaan kepada Ki Bagus Hadikusumo, kalau tidak salah tahun 1967 atau 66. Kemudian Pak Harto pada 1993 memberi anugerah Bintang Mahaputra kepada Ki Bagus. Dan akhirnya pada tahun 2015 Presiden Jokowi memberikan anugerah Pahlawan Nasional. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ada hal yang menarik bahwa sebetulnya panitia pengajuan gelar pahlawan nasional itu dibentuk oleh pimpinan Muhammadiyah pada awal tahun 2013. Ketuanya ditunjuk adalah Bapak M. Fatwa. Kemudian dalam rangka untuk melengkapi naskah akademiknya itu ditunjuk UMJ dan UHK, Rektor UMJ dan UHK untuk melengkapi naskah akademik yang didapatkan dari hasil eksplorasi historis maupun dari seminar yang dilakukan di Jogja maupun Jakarta. Waktu itu BPM Muhammadiyah mengajukan 3. Pertama adalah Ki Bagus Hadikusumo, yang kedua adalah Kasman Simodimedjo, dan yang ketiga adalah Profesor Pramuyakir. UII juga mengajukan dua nama yang sama, yaitu Profesor Pramuyakir dan yang Ki Bagus. Ternyata juga Ki Bagus itu menjadi salah satu tokoh pendiri UII. Jadi UII ini merupakan hasil kesepakatan Majelis Syuro Muslimin. Maksudnya itu mendirikan. Waktu itu Pak Yasin belum keluar dari Maksumi. Nah, kesepakatan itulah kemudian bentuknya adalah mendirikan sebuah universitas Islam. Sehingga beberapa gedung di UII itu juga diberi nama Ki Bagus. Gedung olahraga kalau tidak salah. Dan ada juga nama gedung Wai Kasim, ya, dan juga Karuyari. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya proses ini sangat panjang. 2013 akhir pihak keluarga dihubungi oleh Kementerian Sosial untuk mengumpulkan lagi, karena dia bilang bahwa persyaratan untuk naik dari Bintang Mahaputra ke Pahlawan Nasional itu masih banyak hal yang kurang. Nah, kita sudah mulai mengumpulkan bahan itu, bahkan juga keterangan dari pemerintah Jepang tentang peristiwa 3 tokoh dipanggil sama Tenohika sudah kita dapatkan. Kemudian transkrip yang dicari teman-teman di Belanda ini menarik. Seorang Muhammadiyah volume 2 tahun saya lupa 26 kalau nggak 27 itu ada di Belanda. Di Belanda ini memang di samping menjajah juga mengambil transkrip historis yang itu ada juga arca dan sebagainya. Menurut kabar ada sekitar 39 arca yang akan dikembalikan ke Indonesia. Tapi Indonesia malah bingung mau taruh di mana. Nggak menarik ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi itulah sedikit tentang sikap dan pendirian Ki Bagus dalam mempertahankan prinsip akidah. Dalam beberapa tulisannya Ki Bagus secara lengkap membahas kekafahan seorang penganut Islam dengan selalu menghubungkan antara iman, Islam, dan ihsan, dan dibuat dalam buku berbahasa Jawa, ya. Sempat diterbitkan
tapi kemudian diterbitkan kembali oleh ayah saya tahun 55. Ya. Jadi sebagian besar buku Ki Bagus itu dicetak ulang oleh ayah saya. Ini hal yang menarik juga. Saya juga nggak tahu ada historis apa. Kemudian ayah saya itu membeli mesin cetak, ya, dan di rumah itu ada mesin cetak yang hurufnya masih disusun satu persatu. Dulu jadi kalau kita mendapatkan buku itu buku itu diterbitkan di Mataram, Yogyakarta. Penerbitnya Pustaka Rahayu. Rahayu itu nama ibu saya. Saya juga nggak tahu latar belakang kenapa saya ngotot mencetak ulang. Yaitu adalah Pustaka Iman, Pustaka Islam, dan Pustaka Ihsan. Ya. Nah, Ki Bagus juga sangat gigih dalam upaya menegakkan syariat Islam dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Islam sebagai dasar negara dan akhlak pemimpin. Ternyata apa yang dibacakan di sidang BPWKI itu adalah khutbah panjang yang pernah disampaikan oleh Ki Bagus Hadikusumo sebelumnya. Walaupun di situ dikatakan tanpa ada terkandung maksud untuk mendirikan negara Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau bukan didikan keadaban, Ki Bagus Hadikusumo hanya seorang kiai kampung lulusan sebuah pondok pesantren kecil di Monokromo. Dia bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena Muhammadiyah, tidak pernah ada dialog antara Kolonel Sudah dan Ki Bagus tentang penolakan untuk melaksanakan upacara Syekh. Kalau bukan karena Muhammadiyah, tidak akan pernah ada perdebatan panjang tentang letak sila ketuhanan antara Bung Karno dan Ki Bagus Hadikusumo. Jadi banyak juga yang mengatakan bahwa sebetulnya inilah subangsih Muhammadiyah. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang menarik berikutnya itu ya seperti yang disampaikan oleh Pak Sandi Ma'arif itu, kenapa abdi dalam pemetaan itu bisa mencetak kultur akademik yang demikian hebat, ya. Walaupun mereka tidak memiliki pendidikan formal, tetapi kaya akan wacana kenegaraan. Nah, itu tugas dari generasi sekarang, ya. Menjadi teladan kita bersama bagaimana kalau kemudian akan dicoba untuk diungkap kembali kenapa karya-karya akademik walaupun tidak tertulis itu bisa membuahkan sebuah karya yang monumental, yang kalau kita bahas kembali dengan kondisi-kondisi kekinian itu masih sangat cocok untuk kita terapkan bersama. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Nasrullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.